Shalom, kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, semester 5 Teologi. Kami membuat video tentang bagaimana kepemimpinan Raja Daud. Dan tugas ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan Kristen. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Saya adalah Seni Martin Cekolo, dan berikutnya teman-teman saya. Salam, perkenalkan nama saya Rinto. Kami dari Prodi Teologi semester 5. Terima kasih. Dan saya adalah Joshua A. Hai, nama saya Nastika Jana. Berikut ini ulasan tentang bagaimana kepemimpinan Raja Daud. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kami akan mengulas tentang bagaimana kepemimpinan Raja Daud. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita mengerti dulu tentang siapakah Daud. Baik, kita lihat. Latar belakang Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Ia juga salah satu tokoh yang kontras. Nah, yang dimaksud dengan kontras artinya di sini satu sisi ia berkomitmen teguh kepada Allah, tetapi di sisi lain ia juga tidak luput dari dosa. Bahkan dosanya termasuk dosa yang paling serius yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Daud lahir kira-kira tahun 1004 Masehi. 1004 Masehi artinya sebelum Mesias ya, di kota Bethlehem. Daud ini lahir di Bethlehem, di Yerusalem. Daud lahir pada era hampir berakhir masa hakim-hakim. Masa yang sangat kacau dan tidak karuan dalam sejarah Israel. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut merah. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12, kemudian yang 17 ayat yang ke-42 ya. Nah, ia adalah seorang gembala. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang karena beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Nah, ini kita bisa lihat di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 35. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan suling dan kecapi. Nah, sudah. Tuhan mengangkat Daud menjadi pemimpin umatnya. Daud naik tahta ketika ia berumur 30 tahun. Pemerintahannya berlangsung total selama 40 tahun. Dia adalah seorang pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, yang menaruh imannya kepada Tuhan bahkan di tengah-tengah masa sulit. Daud adalah manusia biasa dan dia melakukan kesalahan. Namun kerendahan hatinya memungkinkan dia untuk tunduk pada penghakiman Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana pola Allah menetapkan Daud sebagai seorang pemimpin. Yang pertama itu dipilih oleh Allah. Nah, Allah memilihnya karena dia adalah seorang yang tulus hati dalam mengerjakan pekerjaan atau
dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Allah memilih Daud sebagai raja atau pemimpin bagi bangsa Israel bukan parasnya yang kokoh, yang elok, karena bukan tampangnya yang dilihat Allah kepada seorang pemimpin. Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin bukan fisiknya yang bagus dan materi atau kekayaannya yang dilihat, tetapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa yang dilihat kepada seorang pemimpin adalah hatinya. Allah melihat Daud seorang manusia biasa yang memiliki keberanian. Yang kedua itu diurapi oleh Allah. Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel untuk menjadi raja. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Allah menghendaki Daud dan mengurapi dia menjadi raja bagi bangsa Israel karena ada beberapa hal, yaitu Daud seorang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14. Daud selalu menyenangkan hati Allah. Daud memiliki sikap yang taat. Daud memiliki hati yang mengampuni. Yang ketiga, Allah menugaskan. Salah satu pemimpin spiritual yang diangkat oleh Tuhan adalah Daud. Ia tidak berubah, tetap berpegang teguh padanya dengan sepenuh hati dan dapat menjelaskan dengan segala keputusannya. Daud juga konsisten menghormati Raja Saul dan keluarganya, meski Saul membencinya dan berusaha membunuhnya. Nah, kita akan melanjutkan dengan kelebihan Daud selama ia memimpin. Ada beberapa kelebihan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Daud menjadi pemimpin dalam keberanian dalam menghadapi tantangan. Jadi seorang pemimpin harus berani dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, Daud juga merupakan seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengetahui kehendak Tuhan. Berikutnya, Daud juga menjadi seorang pemimpin yang berjiwa merencanakan sesuatu sebelum ia melakukannya. Dan juga Daud adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang ia ambil. Dan terakhir, Daud merupakan seorang pemimpin yang selalu memberikan dorongan, motivasi kepada orang yang lemah. Nah, jadi mari kita melihat penjelasan satu persatu dari kelebihan Daud selama ia memimpin. Yang pertama, Daud berani dalam menghadapi tantangan. Artinya bahwa ketika kita melihat Raja Daud selama memimpin, dia menghadapi rombongan-rombongan yang menjadi musuh bangsa Israel. Salah satunya adalah orang Filistin. Bahkan dia berani menghadapi Goliat yang merupakan golongan dari raksasa. Nah, kita lihat Daud dari latar belakangnya merupakan seorang gembala domba. Jadi selama ia menjaga domba di padang, dia akan selalu berhadapan dengan binatang-binatang liar atau binatang buas. Jadi ketika di dalam menghadapi banyak tantangan selama ia memimpin, jadi Daud sudah terlatih karena dia sudah menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kepemimpinan yang berkenan kepada Allah, yaitu mengetahui kehendak Allah. Nah, jadi seorang pemimpin sangatlah penting untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Allah sehingga berkenan untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, salah satunya Daud. Daud adalah pemimpin yang selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melakukan sesuatu. Kecuali kalau kita lihat nanti di kelemahan Daud, ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya, itu menjadi kekecualian, tetapi
akan kita pelajari bahwa Daud walaupun ia salah, ia akan mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, kelebihan dari Raja Daud selanjutnya adalah Daud merencanakan sesuatu. Selama ia memimpin, dia selalu merencanakan sesuatu sebelum ia melakukannya. Yaitu salah satunya adalah dia merencanakan pembangunan Bait Allah, meskipun pada saat itu Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun rumah baginya. Nah, lalu kemudian baru pada masa anaknya Salomo barulah pembangunan itu berhasil, karena memang Allah telah menjanjikan hal tersebut. Dan kelebihan dari Raja Daud selanjutnya adalah dia adalah pemimpin yang dapat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dia ambil. Nah, jadi ketika kita mempertanggungjawabkan sesuatu keputusan, kita harus selalu berdasarkan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah pentingnya mengapa kita dan Daud juga mengetahui dan mengenal Allah sebelumnya. Jadi sehingga Daud memimpin, dia dapat mengenal Tuhan dengan baik sehingga dia dapat bertanggung jawab dengan keputusan yang dia ambil. Nah, kepemimpinan Raja Daud yang terakhir yang menjadi kelebihannya adalah di dalam memimpin, Raja Daud tidak hanya memperhatikan kehidupannya pribadi sendiri, tetapi dia juga memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang 8 sampai yang ke-10. Salah satunya Daud juga mendorong Raja Salomo, anaknya, sebelum ia menjadi raja. Daud mendorong untuk Salomo anaknya mengenal Allah dengan benar dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang kelemahan kepemimpinan Raja Daud. Yang pertama, hawa nafsu. Di mana hawa nafsu adalah kelemahan terbesar Raja Daud. Di mana Raja Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Batseba. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 27. Dan yang kedua, Daud mempunyai banyak istri. Banyak istri hanya akan membawa kita kepada penyimpangan akan firman Tuhan. Namun pada saat ini puji Tuhan, Allah ingin mengajarkan kesalahan itu kepada kita semua agar kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan yang Daud lakukan. Kesalahan seorang pemimpin dapat mempunyai dampak jangka panjang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Ya, setelah kita melihat atau mempelajari tentang bagaimana Raja Daud dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, dapat kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita selalu mau membangun persekutuan dengan Tuhan, dan kita juga selalu mau menguatkan orang-orang yang lemah, memberikan penguatan bagi sesama kita yang mengalami masalah, atau memberikan motivasi terhadap sesama kita. Berikutnya, harus merencanakan sesuatu. Dan kita juga harus menjadi pribadi yang mau bertanggung jawab. Dan bahkan berani untuk mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Tuhan. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video kami. Biarlah video ini dapat memberkati kita untuk menjadi pelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu
hal yang mudah, tetapi kita harus tetap berjuang ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.